Dan sebagai seorang presiden, itu kan sebetulnya kekuasaan yang bisa menghentikan berbagai macam kezaliman. Berdalih Undang-Undang ITE. Dia memang akan mengatakan bahwa saya sebagai presiden tidak boleh intervensi kepada proses hukum. Iya, tentu saja harus begitu. Tapi kan dia bisa perintahkan Kapolri kepada Kapolri, Mas Kapolri, orang ini berbuat sesuai dengan perintah saya. Kritiklah pemerintah. Dia lagi mengkritik. Dia sedang mengkritik kita. Ayo kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi. Anda baca nggak berita kemarin sebetulnya Kamis ya, 11 Februari. Itu ada berita, saya kira banyak berseliweran di platform media-media online kita. Ini berjudul Jokowi dinobatkan sebagai juara lomba inkonsistensi oleh UGM. Refli Harun tantang presiden lakukan hal ini. Nah, ini ada beberapa yang menarik nih. Bagaimana ceritanya? Kita bacain aja ya. Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pidato acara peluncuran buku tahunan Ombudsman RI tahun 2020 yang diselenggarakan pada Senin 8 Februari 2021 ramai diperbincangkan publik. Dalam pidatonya itu, Jokowi minta agar masyarakat mau secara aktif mengkritik pemerintah. Saya baca juga berita ini, kan saya kemarin juga sempat bikin videonya, sebetulnya bukan mau secara aktif, lebih aktif. Kalimatnya, Jokowi meminta masyarakat lebih aktif mengkritik pemerintah. Top kan? Sip. Nah, kan? Apa yang terjadi, saudara? Kemudian akibatnya hal ini, Aliansi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Alma Mater Jokowi sendiri juga diketahui mendapuk Jokowi sebagai juara umum lomba ketidaksesuaian omongan dengan kenyataan. Saya tadinya berpikir ada lombanya loh, ada pesertanya, ada pendaftaran, ada panitianya. Ternyata enggak, ini bercanda aja. Sumbernya cuma Twitter anak-anak yang bunyinya begini. Selamat kepada Bapak Presiden RI @Jokowi yang juga alumni UGM. Kami sebagai mahasiswa UGM merasa bangga dengan Bapak. Teruslah berkarya dengan oligarki dan para buzzer. Aduh, dia bilang gitu. Aduh, tulis akun @UGM bergerak pada Rabu 10 Februari, sehari sebelumnya. Seru ya, seru ya. Dia minta lebih banyak dikritik, tapi pada kenyataannya orang-orang diangkut, diciduk hanya dengan bermodal undang-undang ITE, dengan tuduhan menyebar kebencian, menyebar kebohongan dan sebagainya. Wah. Oke, pakar hukum tata negara Refli Harun mengatakan hal ini terjadi karena penegak hukum tidak benar-benar menjalankan perannya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Bahkan malah sebaliknya. Ya, nggak usah Refli Harun lah ya. Nggak usah Refli Harun lah. Kita semua, Refli Harun kan udah pakar ya, udah intelektual. Kita semua merasa kok. Yang belum lama, coba Ustadz Maher At-Twalibi sampai meninggal di penjara hanya karena nge-tweet gambar, kemudian dikaitkan dengan seorang kiai dari NU yang anggota One Team Press, cantik seperti Kiai Banser ini. Aduh, itu kena. Dan sampai meninggal. Kemudian apa kata Refli Harun? Refli Harun menilai penghargaan yang disematkan Aliansi Mahasiswa UGM adalah sebuah bentuk kritik. Selain itu, Refli menantang Jokowi untuk memerintahkan Kapolri agar tidak lagi menggunakan pasal-pasal karet untuk memenjarakan para pengkritik. Sebetulnya harapan dan permintaan Refli ini juga diminta oleh banyak kalangan, banyak pihak, termasuk saya dari FNN. Banyak. Biasa pasal-pasal undang-undang ITE ini benar-benar jadi alat pemukul oleh rezim untuk menggebuk, untuk membungkam mereka yang kritis. Dan inilah sebabnya anak-anak UGM tadi memberi hadiah Jokowi gelar Raja Juara Umum Inkonsistensi, karena ucapannya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ayo kritiklah saya. Anak-anak menulis, kritiklah daku, kau tangkap, kan begitu.
Dan ini benar-benar, aduh, saya mau ngomong apa lagi ya, bahwa ah, faktanya memang begitu, dan ternyata memang eh, apa ya, inkonsistensi Jokowi ini sudah terjadi sejak awal. Sejak awal dia bilang katanya SMK sudah diproduksi, sudah yang inden 6.000 sampai hari gini nggak ada barangnya. Sehingga kalau kita baca suka bercanda-bercandaan, dicari seorang supir dengan gaji 15 juta sebulan, uang lembur 500.000 sejam, pengalaman punya SIM C, SIM A gitu misalnya, kemudian pengalaman persyaratan punya SIM A, kemudian hafal jalanan Jakarta, dan yang ketiga pernah berpengalaman menyupiri SMK selama 3 tahun. Itu bentuk inkonsistensi. Belum lagi yang terakhir tadi, kritiklah daku. Kok aku tangkap, aduh ya. Jadi kata berita yang lalu, inkonsistensi Jokowi menimbulkan kemarahan umum. Memang banyak sekali saudara. Ini juga, ini berita zaman dulu loh ini. Jadi inkonsistensi itu sudah lama ya. Ini 15 Februari 2009, janji dan inkonsistensi mengepung Jokowi. Waduh, janji-janjinya. Nanti kalau saya jadi presiden, saya akan stop impor. Impor buah, impor beras, impor ikan, impor garam, saya stop. Aduh. Nanti kalau saya jadi presiden akan saya stop utang luar negeri. Aduh, semuanya berbeda saudara. Nanti kalau saya jadi presiden akan kita beli kembali Indosat bebek. Waduh. Nanti kalau saya jadi presiden akan kita kalahkan Petronas oleh Pertamina. Waduh, banyak sekali janji-janji dan inkonsistensi. Makanya ini menulis janji dan inkonsistensi mengepung Jokowi. Jadi saudara, mau apa? Mau apa kita dengan presiden yang seperti ini? Ketika dia menyatakan kritiklah aku, kritiklah lebih keras aku. Kita mundur sebentar. Di akhir 2020 ada berita saudara, Mahfud MD tahun 2021 polisi cyber akan sungguh-sungguh diaktifkan. 2021 akan sungguh-sungguh diaktifkan. Dan ini memang jadi jaring yang sangat efektif untuk menciduk orang-orang yang dianggap kritis, yang dianggap berseberangan dengan kekuasaan. Dan ini Mahfud MD ini dalam berita yang lain, bayangkan sampai segitu semangatnya Mahfud mengatakan Mahfud mau mengaktifkan polisi cyber, ya kan? Orang ngancam jam 8 pagi, jam 10 ditangkap. 2 jam. Ngancam, yang ngancam tuh maksud dia tuh nulis dalam media sosial apalah gitu, jam 8 pagi, jam 10 ditangkap. Jadi saudara, kalau mahasiswa UGM memberikan kritikan kepada Jokowi dengan memberi gelar juara umum inkonsistensi, karena memang banyak sekali ketidaksesuaian antara ucapannya. Jangankan ucapan dengan perbuatan, ucapan yang satu dengan yang lainnya tidak sesuai. Anda masih ingat bagaimana dia bersyukur karena merasa telah mampu mengendalikan dampak corona dan dampak ekonominya. Padahal hari itu cuma tinggal 12.000 atau apa, angka positif menyentuh 1 juta. Besoknya jebret, langsung presiden berduka cita. Bagaimana mungkin dua peristiwa yang sama disikapi dengan pernyataan yang berbeda? Bagaimana mungkin pada berikutnya besoknya presiden meminta maaf, berduka cita. Dan itu pun ketika kita baca baik-baik, itu bukan ucapan Jokowi, itu ucapan Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin yang katanya mendapat titipan dari Jokowi seperti itu. Kita nggak tahu apakah itu inisiatif, kreativitas, dan improvisasi Menteri Budi Gunawan, ya, BGS ya, Budi Gunawan Sadikin. Karena setelah Jokowi mengatakan begitu, wah, publik dengan media sosialnya ramai mengomentari, kemudian Menteri Kesehatannya berinisiatif menyelamatkan bosnya, atau apa, nggak tahu. Tapi inilah bentuk-bentuk inkonsistensi. Saudara sekalian, saya tidak ingin berpanjang lebar, tapi saya ingin mengatakan betapa inkonsistensi ini sesuatu yang penyakit yang sangat tidak bagus. Tidak bagus, janji diingkari, berkata, berdusta, ya kan?
diberi amanat berkhianat. Ini bagian-bagian dari inkonsistensi. Kalau saya Muslim, aduh, mohon maaf, menurut Rasulullah itu bagian dari ciri-ciri orang munafik. Berkata dusta, berjanji diingkari, dipercaya khianat. Aduh, ngeri nggak tuh? Dan sebagai seorang presiden, itu kan sebetulnya kekuasaannya bisa menghentikan berbagai macam kezaliman. Berdalih Undang-Undang ITE. Dia memang akan mengatakan bahwa saya sebagai presiden tidak boleh intervensi kepada proses hukum. Iya, tentu saja harus begitu. Tapi kan dia bisa perintahkan Kapolri kepada Kapolri, Mas Kapolri, orang ini berbuat sesuai dengan perintah saya. Kritiklah pemerintah. Dia lagi mengkritik. Dia sedang mengkritik kita. Ayo kita terima. Saya berkali-kali di video saya mengatakan polisi cyber itu sudah bagus sekali. Itu bisa menjadi alat yang efektif untuk menjaring aspirasi masyarakat. Dilihat, oh ada kritik di bidang ini, oh ada kritik di bidang itu. Walaupun namanya anak-anak warga netizen ya, netizen warga apa nyebutnya kalau netizen itu warga sosial, warga netizen lah gitu ya. Itu menulisnya dengan aduh, ada yang bercanda, ada yang badung, ada yang ngeledek, bahkan iya ada yang caci maki, iya. Tapi please deh, coba presiden, coba polisi melihat dari sudut pandang masyarakat, bukan dari kekuasaan. Waduh, ini ngeritik gua nih, waduh ini kurang ajar nih, waduh. Enggak, coba lihat dari kacamata sudut pandang rakyat, bahwa rakyat itu sudah terlalu capek, terlalu berat beban hidupnya. Lalu ditambah dengan sikap-sikap inkonsistensi dari penguasa. Jadi mereka akhirnya meluapkan dengan cara apa? Ya sudah, dengan media sosial, walaupun kadang-kadang mereka juga tahu bahwa akibatnya bukan tidak ada risikonya. Karena ketika nonton televisi, semua media mainstream, ini juga media mainstream ini kan gitu, sudah dalam kendali, dalam kooptasi penguasa. Bayangin. Mau ngomong apa saya? Bingung juga. Mau ngomong apa? Dalam kendali penguasa. Jadi mereka nggak punya saluran, nggak punya aspirasi yang tersalurkan. Akhirnya mereka main media sosial, main jempolnya. Dan itu menjadi sasaran oleh polisi cyber. Tadi saya ulangi lagi, sekarang Sigit ya, Jenderal Sigit, please jadikan polisi cyber sebagai alat yang efektif untuk menerima masukan. Banyak sekali. Kalau Anda baca komentar-komentar sebuah peristiwa, berita segala macam, itu komentarnya aduh. Mohon maaf, saya ingin mengulas sedikit, mohon maaf. Ketika di mana Jawa Tengah atau Jawa mana itu yang ada mobil polisi, 2 polisi dan 1 TNI ditabrak oleh kereta. Ya, kereta atau terseret oleh kereta. Anda baca di komentar itu. Ratusan dan mungkin ribuan. Itu sebagian besar nyinyir dan ngeri sekali. Semoga kereta apinya tidak jadi tersangka. Semoga dicurigai sejak awal kereta dipepet karena gitu. Jadi waktu itu dikatakan dengan peristiwa kilometer 50. Sebagian besar buka deh. Itu menunjukkan bagaimana warga kita ketika Ibunda Kapolda Metro Jaya Fadil Imron wafat. Ada berita resmi dari polisi. Kemudian lihat di bawahnya bagaimana komentar-komentar. Semuanya sebagian besar komentarnya justru, saya sebetulnya prihatin juga. Ini warga sosial di medsos ini kadang-kadang bercandanya keterlaluan. Bayangkan ada orang berduka, ibunda meninggal, ucapan selamat, semoga husnul khotimah para syahid 6 laskar. Semoga masuk surga ibunda Suci Kadafi. Justru begitu, tidak ada. Kapan ada sedikit sekali. Nah ini saudara sekalian, wahai penguasa, wahai Jokowi, wahai Mahfud MD, wahai Sigit, ya Jenderal Sigit. Ini semua adalah fakta, bukti nyata bagaimana rakyat seperti itu suasana kebatinannya. Lalu kalian akan tangkapin itu dengan dalih menyebarkan kebencian. Lalu kalian akan tangkap itu dengan dalih apa? Dengan dalih menyebar hoax dan sebagainya. Waduh, janganlah. Jangan. Kekuasaan itu akan kokoh bukan dengan
kekuatan, bukan dengan mengancam rakyat, bukan. Kekuasaan itu akan kokoh jika mampu mensejahterakan rakyat, jika mampu memberikan keadilan kepada rakyat, jika mampu memberikan rasa aman, tentram kepada rakyat. Oke lah, sejahtera masih jauh, oke, tapi berikan rasa aman, berikan rasa perlindungan kepada rakyat. Upayakan dengan sungguh-sungguh mensejahterakan mereka, bukan dengan menangkapi mereka. Ya, juara inkonsistensi. Tadinya saya baca berita seperti itu, gila, mana ada panitia yang begitu, tapi ternyata anak-anak aja. Oke, sekian dari saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.